Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan VideoScribe. Nah, untuk menggunakan VideoScribe, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menginstal dulu software VideoScribe ke PC atau laptop Anda. Nah, ketika sudah terinstall, maka akan muncul icon seperti ini. Nah, tentunya nanti untuk menggunakan VideoScribe ini, maka PC atau laptop Anda harus terhubung dengan koneksi internet. Baik, kita klik 2 kali di icon ini. Nah, di sini untuk login, maka akan muncul permintaan email dan password. Untuk email dan password ini bisa kita dapatkan melalui email kita yang kita punya, atau kalau menggunakan versi trial seperti ini VideoScribe-nya, maka bisa kita siasati dengan menggunakan 10 minutes mail. Setelah Anda masukkan email kemudian password, jangan lupa untuk remember me ini di checklist, supaya nanti untuk memudahkan kita ketika login untuk berikutnya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan ketika kita mungkin lupa password atau lupa email. Baik, langsung aja kita login. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan mendapati layar seperti ini. Nah, ini adalah tampilan project-project yang sudah pernah kita kerjakan. Dan di sini sudah ada contoh dari VideoScribe sendiri bawahnya. Ada example scribe-nya, bisa kita lihat. Nah, untuk menggunakan VideoScribe, pertama kali kita harus untuk meng-create a new scribe atau membuat scribe baru, kita klik tanda positif di sini. Nah, di sini nanti akan muncul whiteboard animation. Dan di sini bisa kita lihat ada beberapa fitur yang telah disediakan oleh VideoScribe. Ada beberapa fitur. Nah, fitur-fitur tersebut antara lain bisa kita jelaskan di sini. Untuk yang pertama adalah go back to your project. Ini untuk kita kembali ke project kita sebelumnya. Jika ini kita klik, maka kita akan kembali ke project kita sebelumnya ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu ada gambar di sketch seperti ini. Nah, ini adalah untuk save or export di scribe. Jadi nanti setelah kita mengerjakan sebuah project selesai, maka akan kita simpan. Kita simpan di untuk penyimpanannya bisa nanti ketika kita sudah selesai mengerjakan project, kita ketikkan nama project kita apa, kemudian bisa kita simpan. Bisa kita simpan dalam bentuk PDF, bisa kita simpan secara online, dan bisa kita simpan ke file kita yang ada di PC atau laptop kita. Berikutnya, fitur yang berikutnya adalah add an image to the canvas. Jadi ini untuk menambahkan sebuah gambar ke dalam kanvas kita. Misalnya kita di sini mempunyai gambar. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah kita tampilkan atau sudah pernah kita buat. Untuk mencari gambar lain, kita bisa browse the base library. Ini bawaan dari VideoScribe. Ini kita menunggu untuk memunculkannya, tergantung dari koneksi Anda. Kita juga bisa mengambil gambar yang sudah kita miliki dari file kita atau secara online. Seberapa lama ini muncul memang tergantung dari kecepatan koneksi internet kita. Nah, ini di sini sudah banyak pilihan gambar yang bisa kita gunakan atau kita pilih untuk membuat sebuah animasi. Misalkan di sini saya contohkan, saya akan memilih sebuah gambar yang sudah saya miliki. Tinggal saya klik saja di sini. Nah, akan muncul image seperti ini. Inilah logo SMK Negeri 1 Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Untuk ketika sudah kita masukkan image atau gambar, maka di bawah sini akan muncul yang namanya storyboard.
dari storyboard ini nanti bisa kita edit, kita gunakan untuk mengedit. Nah, misalkan gambar ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan, tergantung dari selera kita. Bisa kita taruh di sini. Nah, misalkan kita ingin mengedit, maka kita masuk ke storyboard ini, kita klik change properties of this element. Di sini bisa kita lihat banyak sekali menu yang ditampilkan. Animate ini untuk mengatur waktu seberapa lama animasi ini akan kita tampilkan. Kemudian pause ini jeda waktu untuk aplikasi ini ditampilkan, dan transition ini adalah untuk waktu untuk pergerakan animasi tersebut. Nah, di sini juga bisa kita preview, kita bisa lihat previewnya seperti apa. Nah, ini draw ya, jadi menggambar animasi. Di gambar animasinya waktunya bisa kita atur di menu yang tadi. Di sini juga ada misalnya kita mau mereplace image, kemudian mau add or change filter such as drop shadow, kemudian misalkan ini untuk mengganti tampilan tangan untuk menggambar tadi, kita bisa pilih bermacam-macam di sini. Kemudian ini untuk membuang atau ketika kita tidak menginginkan file, kita ganti, kita buang. Nah, pergerakan animasi tadi bisa melalui sebuah gambar, jadi tangan ini menggambar, atau melalui sebuah pergerakan. Kalau move in misalnya kita pilih seperti ini, kita pilih pergerakan dari samping seperti ini misalnya. Kita misalnya checklist seperti ini. Nah, kita tampilkan dulu, kita preview dulu. Nah, sekarang pergerakannya adalah menggunakan tangan dengan pergerakan. Kalau tadi kan menggambar tangan. Seperti itu. Kita bisa checklist. Kemudian kita berikutnya adalah teks. Di sini teks ini untuk memasukkan sebuah teks atau tulisan. Nah, kita klik di sini. Nah, misalnya di sini kita ketikkan logo SMK Negeri Wonor ini. Setelah kita ketikkan, kita juga bisa memilih font, jenis font yang akan kita gunakan. Di sini adalah yang muncul adalah font yang sudah pernah kita gunakan. Kalau misalnya kita menginginkan font yang lain, kita bisa klik di sini. Di sini nanti akan muncul berbagai macam jenis font sesuai dengan selera kita. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian ini untuk mengatur warna font yang akan kita gunakan. Misalkan saya pilih hitam, ya kita sekarang hitam. Kemudian misalkan saya pilih hurufnya katakanlah yang Arial ini. Nah, seperti ini kita checklist. Logo SMK Negeri 1 Wonorejo ini bisa kita pilih di sini. Nah, kemudian untuk yang fitur berikutnya di sini ada add a chart to the canvas. Ini untuk menambahkan sebuah grafik. Misalnya kita mau membuat sebuah grafik, kita bisa buat dari sini grafiknya. Kita bisa pilih, kita bisa atur grafiknya di sini. Kemudian untuk menambahkan animasi suara, menambahkan suara atau musik untuk mengiringi animasi kita bisa klik di sini. Nah, untuk musik kita bisa memilih. Jadi yang sudah disediakan oleh bawaan video stripe-nya, default-nya, kita bisa pilih di sini banyak sekali musik. Misalnya kita pilih, kita tinggal klik saja. Nah, ini untuk memilih musik ini usahakan sesuai dengan waktu animasi yang Anda buat. Sini sudah ada durasi waktunya. Nah, kita tinggal klik aja, kemudian kita pilih. Kemudian untuk yang fitur berikutnya ini add or change the voice over describe. Ini untuk menambahkan narasi. Atau kita bisa menggunakan kita menjelaskan pelajaran, jadi kita bisa tambahkan narasi, menjelaskan suatu penjelasan di animasi tersebut untuk mengiringi animasi. Kita tinggal klik aja, kemudian kita tinggal record suara kita, atau bisa kita ambil suara yang ada di file kita dari MP3 atau sound file kita. Kemudian fitur yang berikutnya ini adalah untuk mengganti warna dari
whiteboard atau kanvas kita. Nah, di sini sudah ada warna berbagai macam model. Warnanya bisa kita ganti. Misalkan saya ingin warna yang biru, saya bisa klik di sini. Saya pilih jenis yang ini. Nah, itu sudah tampilan warna biru. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan selera. Kemudian yang berikutnya ini adalah select a different default hand for describe. Ini tadi untuk pergerakan animasi kita. Kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini juga misalnya ada gambar lalat robot atau dengan gambar resleting ini bisa kita macam-macam pensil dan sebagainya. Ini bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk setelah kita selesai project, nah ini perlu saya jelaskan bahwa yang di sini ini adalah untuk menampilkan mempreview pekerjaan yang sudah kita buat. Misalnya saya klik di sini preview. Nah, seperti ini. Bisa kita klik preview seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian ini bagaimana supaya posisinya, nah, ini kan, supaya posisinya ini pas. Nah, kalau kita ingin posisinya ini pas, maka kita lakukan setting kamera. Di sini sudah ada menu-menu untuk setting kamera. Yang kita klik di sini, kita setting kamera. Kemudian di yang teks ini juga kita setting kamera. Nah, kalau kita preview ulang, nah, di sini dia akan pergerakannya akan pas, atau posisi setelah pergerakan setelah tayangan animasi itu bisa pas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fitur yang berikutnya yaitu di sini ada publish atau render your script video. Jadi setelah pekerjaan kita semua selesai, baiknya kita bisa save. Kita save yang tadi kita beri nama, misalkan animasi drawing. Kita beri nama, dan bisa kita simpan. Kita bisa secara online atau ke file kita. Kemudian untuk setelah kita simpan semuanya, maka kita akan mempublishnya. Nah, publish itu bisa kita publish di sini. Nah, untuk mempublish kita bisa mempublishnya melalui create a file, video file, mempublish ke YouTube, kemudian share on Facebook, dan bisa turn into a PowerPoint slide. Nah, tergantung dari kita. Misalnya kita nanti mau publish ke YouTube, tinggal klik icon ini, kemudian nanti dia akan merender. Nah, untuk berapa lamanya merender itu tergantung dari koneksi internet dan fasilitas spek dari PC atau laptop yang Anda gunakan. Baik. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai video scribe, tutorial video scribe. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.